Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asrin Royala dengan nomor NPM 2306601211062. Saya mahasiswa dari program studi informatika kelas 2C. Dalam video ini, saya akan membahas 5 materi penting terkait komputer, yaitu 1. Perkembangan evolusi komputer. 2. CPU dan sistem interkoneksi bus. Yang ketiga, memori komputer. 4. Aritmatika komputer. Dan yang kelima adalah set instruksi. Sebagai mahasiswa informatika, saya memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik-topik tersebut. Saya akan berusaha menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai dengan penjelasan yang akurat dan berwibawa. Jadi, mari kita mulai penjelajahan dunia komputer ini bersama-sama. Saya harap video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman Anda tentang teknologi komputer. Sebagian besar pekerjaan di era modern ini dilakukan oleh komputer. Pada awalnya, komputer hanya alat penunjang pekerjaan. Nah, sekarang komputer menjadi sarana kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Lalu, bagaimanakah sejarah tentang komputer? Ini adalah materi ke-1 yang akan kita bahas. Perkembangan evolusi komputer. Komputer generasi pertama muncul pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Komputer pada generasi ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Contoh, ENIAC dan UNIVAC. Komputer ini masih berukuran besar, membutuhkan ruangan khusus dan konsumsi daya yang tinggi. Komputer generasi kedua muncul pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Komputer ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Ukuran komputer ini lebih kecil dari komputer generasi pertama. Konsumsi daya yang lebih rendah dan lebih andal. Contoh, IBM 1401 dan IBM 7090. Komputer generasi ketiga muncul pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Komputer ini menggunakan sirkuit terpadu atau integrated circuit sebagai komponen utamanya. Ukuran komputer ini semakin kecil namun memiliki kecepatan prosesan yang lebih meningkat dan biaya produksi lebih murah. Contoh, IBM System atau 360 dan DEC PDP-8. Komputer generasi keempat muncul pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Komputer ini menggunakan mikroprosesor sebagai komponen utamanya. Ukuran komputer yang semakin kecil, kecepatan pemrosesan meningkat, dan biaya produksi semakin murah. Contoh, Apple II dan IBM PC. Komputer generasi kelima, ini adalah komputer yang kita gunakan sekarang. Komputer ini muncul pada awal tahun 1980-an sampai sekarang. Komputer ini menggunakan teknologi mikroprosesor yang semakin canggih. Munculnya komputer pribadi atau personal komputer seperti laptop dan perangkat mobile atau handphone, perkembangan teknologi internet, komutasi awan, dan kecerdasan buatan. Demikian penjelasan singkat tentang perkembangan evolusi komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Salah satu bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen komputer adalah bus dan sistem interkoneksi. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 sistem saluran yang terpisah. Masing-masing saluran memiliki arti dan fungsi khusus. Fungsi saluran bus dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama, bus data atau data bus, berfungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan antara dua modul sistem. Bus data umumnya terdiri dari 8, 16, hingga 32 saluran. Jumlahnya dikaitkan dengan lebar bus data. Misalnya, apabila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua, bus alamat atau address bus. Bus ini digunakan untuk menandakan sumber dan tujuan dari data yang akan ditransfer oleh bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengganti port-port atau I/O.
Yang ketiga, bus control atau control bus. Bus ini berfungsi untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data pada saluran alamat. Data dan saluran alamat akan dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Interkoneksi komputer CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutinitas program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Dalam pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer, maka struktur data interkoneksinya harus mendukung perpindahan tersebut. Di antaranya, memori ke CPU. CPU akan melakukan pembacaan data maupun perintah yang berasal dari memori. Yang kedua, CPU ke memori. CPU akan melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU akan membaca data dari perangkat peripheral melalui modul I atau O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I atau O. I/O ke memori dan sebaliknya digunakan pada sistem DMA atau Direct Memory Access. Elemen-elemen rancangan bus dapat dibedakan atau diklarifikasikan oleh elemen sebagai berikut. Yang pertama, jenis bus dedicated merupakan metode di mana setiap fungsi bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Time multiplexed merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Metode yang kedua, metode arbitrasi pengaturan penggunaan bus. Sentralisasi merupakan arbiter sebagai pengatur sentral. Terdistribusi merupakan setiap bus memiliki akses kontrol logik. Timing sinkronus, terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu. Dan asinkronus, terjadinya event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar pula bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Adapun jenis transfer data. Yang pertama, operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan yang terakhir, operasi block. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu memori komputer. Memori komputer adalah komponen penting dalam sebuah sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan program. Terdapat beberapa jenis memori komputer, antara lain 1. Memori utama atau primary memory. RAM atau Random Access Memory adalah memori yang dapat dibaca dan ditulis secara acak, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh prosesor. ROM atau Read Only Memory. Memori ini yang hanya dapat dibaca digunakan untuk menyimpan program dasar yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan. Yang kedua, memori sekunder atau secondary memory. Hard disk atau HDD, memori penyimpanan massal yang dapat menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen. Solid State Drive atau SSD, memori ini menyimpan massal yang menggunakan teknologi semikonduktor dan memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi dibandingkan HDD. Optical Disc atau CD, DVD, dan Blu-ray, memori ini memori penyimpanan yang menggunakan teknologi optik dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Yang ketiga, memori cache. Cache level 1 atau L1, memori cache yang paling dekat dengan prosesor, memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Cache level 2 atau L2, memori ini memori cache yang lebih besar dan lebih lambat dibandingkan L1, namun masih lebih cepat daripada memori utama. Cache level 3, L3, memori cache yang lebih besar dan lebih lambat dibandingkan L2, namun masih lebih cepat daripada memori utama. Selain itu, terdapat juga memori tambahan seperti memori flash digunakan dalam USB, flash disk, dan kartu memori. Dan memori EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory yang digunakan untuk menyimpan BIOS pada komputer.
Setiap jenis memori komputer memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga digunakan secara optimal untuk mendukung kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu tentang aritmatika komputer. Aritmatika komputer adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari tentang operasi-operasi matematika dasar yang dilakukan oleh komputer. Berikut adalah penjelasan mengenai aritmatika komputer. Yang pertama, sistem bilangan komputer. Komputer menggunakan sistem bilangan biner yang hanya mengenal 0 dan 1 sebagai dasar untuk melakukan operasi aritmatika. Selain biner, komputer juga dapat menggunakan sistem bilangan heksadesimal dan desimal. Yang kedua, operasi aritmatika dasar, penjumlahan atau addition, pengurangan atau subtraction, perkalian atau multiplication, dan pembagian atau division. Yang ketiga, operasi logika bitwise atau yang dapat dikenal dengan AND, OR, NOT, OR, shift left, dan shift right. Yang keempat, representasi bilangan bulat, bilangan positif yang menggunakan bilangan biner biasa, bilangan negatif yang menggunakan sistem bilangan komplement 2. Yang kelima, representasi bilangan pecahan, floating point yang menggunakan format IEEE 754 untuk mewakili bilangan pecahan. Yang keenam, operasi aritmatika lanjutan atau yang dapat kita kenal dengan bit shifting, pergeseran bit, operasi logika, AND, OR, NOT, operasi perbandingan, equal, not equal, greater than, dan less than. Aritmatika komputer merupakan dasar dari semua operasi aritmatika yang dilakukan oleh komputer. Pemahaman yang baik tentang aritmatika komputer sangat penting dalam perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang efisien dan akurat. Baik teman-teman, ini adalah materi kelima yang akan kita bahas atau materi terakhir yang akan kita bahas. Materi ini tentang materi set instruksi komputer. Set instruksi komputer terbagi menjadi beberapa instruksi. Yang pertama, instruksi mesin. Instruksi mesin adalah kode biner yang dimengerti oleh CPU untuk melakukan operasi-operasi tertentu. Setiap instruksi terdiri dari opcode atau kode operasi, operand atau data yang dioperasikan. Contoh instruksi mesin adalah ADDR1, R2, dan R3, menambahkan isi register R2 dan R3, lalu menyimpan hasilnya di R1. Yang kedua, arsitektur instruksi. CISC atau Complex Instruction Set Computer, arsitektur yang memiliki set instruksi yang kompleks dan bervariasi. RISC, Reduction Instruction Set Computer, arsitektur ini yang memiliki set instruksi yang sederhana dan terbatas. Contoh arsitektur CISC yaitu x86 atau Intel ARM, dan contoh arsitektur RISC yaitu MIPS atau PowerPC ARM. Yang ketiga, jenis-jenis instruksi. Instruksi aritmatika atau operasional matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Instruksi logika yaitu operasi logika bitwise seperti AND, OR, NOT, dan OR. Instruksi transfer data atau operasi memindahkan data antara register, memori, dan perangkat I atau O. Dan instruksi kontrol yaitu operasi untuk mengontrol alur eksekusi program seperti percabangan dan perulangan. Instruksi output atau input, operasi ini untuk berinteraksi dengan perangkat I/O seperti keyboard dan monitor. Yang keempat, pipeline atau teknik untuk meningkatkan throughput CPU dengan memecahkan proses eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap. Tahap dalam pipelining yaitu pengambilan instruksi, dekode instruksi, eksekusi instruksi, akses memori, dan penulisan hasil. Pipelining memungkinkan CPU untuk mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel. Yang kelima, superscalar. Teknik untuk meningkatkan throughput CPU dengan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel. CPU superscalar dapat mendeteksi instruksi yang dapat dieksekusi secara paralel dan menjadwalkannya untuk dieksekusi secara bersamaan. Contoh CPU superscalar yaitu Intel Core i7 dan AMD Ryzen.
Terima kasih telah mengikuti video saya mengenai materi arsitektur dan organisasi komputer untuk penuntasan ujian tengah semester saya. Hari ini kita telah membahas 5 materi. Yang pertama, perkembangan evolusi komputer. Yang kedua, CPU dan sistem interkoneksi bus. Yang ketiga, memori komputer. Yang keempat, aritmatika komputer. Dan yang kelima, set instruksi. Saya harap video ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep penting dalam arsitektur dan organisasi komputer. Pengetahuan ini akan sangat berguna dalam memahami cara dan perkembangan sistem komputer. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Jika ada perkataan atau kata-kata yang terucap dari saya yang kurang berkenan, saya meminta dimohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.